Bagian 14B. Sinar putih menusuk mata yang perlahan mulai terbuka. Menyesuaikan dengan cahaya di sekitarnya, mata hasil itu menutup lalu terbuka kembali. Bau obat-obatan yang khas menerobos indera penciuman. Wanita itu menoleh ke kanan dan ke kiri, mengenali tempat di mana dia berada. "Kamu sudah bangun." Laisa menoleh ke sumber suara. Di ujung pintu telah berdiri sosok Adi yang sedang bersandar di dinding. Wajah lelaki itu terlihat sangat kusut dengan mata yang dilingkari rona hitam. "Di mana anakku? Dia baik-baik saja kan? Dia tidak kenapa-napa kan?" Adi berjalan perlahan mendekati Laisa, kemudian duduk di sampingnya. "Maher baik-baik saja, hanya luka di tangan kanan." "Di mana dia? Aku ingin bertemu anakku." Laisa memaksa tubuhnya untuk bangun dan menjejakkan kaki di lantai marmer yang dingin. Namun, belum sempat melangkahkan kaki, tubuhnya telah lebih dulu ambruk. "Jangan memaksakan dirimu, Lais. Saya sudah bilang jika Maher baik-baik saja." Adi mengangkat tubuh Laisa dan merebahkannya kembali di atas ranjang pasien. "Maaf, aku ingin bertemu anakku. Aku ingin melihatnya. Kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan." Laisa menyeka air mata yang datang tanpa permisi. "Sabar, Laisa. Maher sedang tidur. Dia ada di sebelahmu." Adi membuka tirai yang menghalangi ranjang Maher dan Laisa. Laisa menatap Maher yang tangan kanannya diperban, tertidur dengan memeluk boneka jerapah. "Sekarang tidurlah, ini masih jam 3 pagi." Laisa menatap Adi dengan kedua alis yang saling bertautan, lantas menoleh sekelilingnya lagi. "Jadi kamu yang membawaku ke sini, Mas?" tanya Laisa setelah tersadar yang dibalas oleh Adi dengan sebuah anggukan. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Kamu menjadi penolong kami. Saya kebetulan lewat di jalan itu ketika melihat ada tabrakan tunggal. Dan begitu saya turun untuk mendekat, saya terkejut itu kamu. Bagaimana itu bisa terjadi, Laisa?" Mendapat pertanyaan yang jelas-jelas jawabannya adalah sebuah kesalahan membuat Laisa hanya bisa menggigit bibirnya pasrah. Kedua tangannya saling menggenggam, berusaha meredam ketakutannya sendiri. "Aku habis dari lavender di jam selarut itu," geram Adi tertahan. "Lavender sedang ramai dan aku harus bekerja. Aku tidak mungkin hanya tiduran sementara karyawanku sedang kewalahan." "Tapi kamu sedang capek, Laisa. Seharian menemani Maher jalan-jalan tanpa sempat istirahat pasti membuat seluruh badanmu letih. Kalaupun kamu harus ke lavender, harusnya kamu bisa pulang tidak harus selarut itu. Kamu ini pemilik lavender, kamu bosnya. Kamu berhak hanya sekedar duduk sementara semua karyawanmu sibuk, jika itu demi kesehatanmu." Merasa apa yang dikatakan Adi ada benarnya, Laisa semakin menunduk. Warna kuning pastel yang menjadi spray rumah sakit lebih menggoda mata Laisa. "Kamu seharusnya memikirkan Maher. Dia pasti sangat kelelahan. Sementara kamu memaksanya untuk ikut bekerja bersamamu. Kalau kamu ingin tetap bekerja, titipkan Maher pada seseorang." "Iya, aku salah. Aku tahu seharusnya sebagai seorang ibu, kebaikan Maher adalah yang paling penting." "Sekarang tidurlah." Adi mengambil selimut yang mengumpul di ujung kaki Laisa, lalu mengangkatnya menutupi tubuh Laisa. "Terima kasih. Sama-sama, Laisa. Sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong."
Adi beranjak meninggalkan Laisa dan merebahkan tubuhnya di atas sofa yang tersedia di dalam kamar inap Laisa. "Kamu tidak pulang, Mas?" "Tidak, saya ingin menjaga kalian." Kecelakaan kecil itu menjadi sebuah hutang budi karena semua biaya rumah sakit Adilah yang menanggungnya. Namun semenjak saat itu, hubungan mereka kian akrab. Bahkan Adi sudah tidak canggung lagi berada di sekitar Laisa. Mas Ray yang mengetahui perihal kecelakaan itu langsung mendatangi Laisa keesokan harinya bersama Erli dan Mas Askar. Nasihat yang panjang bak ceramah harus Laisa terima dengan lapang dada karena dia tahu semua mengkhawatirkan dirinya. Hujan yang mengguyur sepanjang bulan Desember bak musim dingin di kota Malang. Sepanjang hari, langit tak pernah lepas menjatuhkan tetes-tetes air menutupi sinar matahari yang hanya mampu mengintip di balik awan kelabu. Lavender yang ramai karena efek hawa dingin menyita hari-hari Laisa. Semenjak kecelakaan itu, Laisa tak lagi memaksa tubuhnya untuk bekerja lebih keras. Laisa tak berniat mempekerjakan seorang pengasuh. Dia tak ingin melewatkan setiap perkembangan Maher. Jika Laisa benar-benar sibuk, barulah dia menyuruh tetangganya untuk menjaga Maher. Sedang sibuk, suara berat Adi membuyarkan lamunan Laisa. "Tidak, ada apa, Mas?" "Saya kemarin habis dari Jogja dan membeli sesuatu untuk kamu dan Maher." Adi meletakkan paperback berlogo batik di atas meja, kemudian duduk di samping Laisa. "Apa ini, Mas?" "Buka saja." Laisa membuka paperback itu dan menemukan 2 buah baju batik yang berbeda ukuran dengan motif batik yang sama. "Sarimbit." Adi mengangguk. "Biasanya sarimbit itu sepaket. Kok ini cuma 2? Lah, kamu maunya lengkap." "Memang untuk siapa yang satunya?" tanya Adi dengan senyum di bibir. Laisa yang merasa terpojok hanya membalas tersenyum kikuk. "Pasangan sarimbit itu ada di rumah. Kalau kamu mau, ada syaratnya." Laisa menatap Adi dengan kedua alis saling bertaut, semakin tak mengerti arah pembicaraan ini. "Syarat apa, Mas?" Adi memajukan tubuhnya, mengeluarkan sebuah kotak dari saku celananya. "Sarimbit itu saling berpasangan. Milikmu dan Maher sudah ada di tanganmu. Sedangkan yang satunya ada pada saya. Jika kamu ingin memilikinya juga, jadilah istri saya, dan mari kita satukan sarimbit ini." Sebuah cincin putih bermahkota batu berwarna merah menunjukkan dirinya dari dalam kotak yang telah dibuka Adi. Laisa yang masih belum dapat mencerna ucapan lelaki di hadapannya hanya menatap cincin dan Adi saling bergantian. "Mas Adi melamar saya," tunjuk Laisa pada dirinya sendiri yang dibalas sebuah senyuman oleh Adi. "Bagaimana? Bagaimana apanya? Jawaban kamu, Laisa." Laisa menutup matanya sejenak lantas membalas tatapan Adi. "Mas Adi tahu saya bagaimana kan?
Saya janda, punya satu anak, sedang Mas Adi masih lajang, punya banyak kesempatan untuk memilih yang masih gadis. Memangnya kamu tahu saya? Gadis dan janda sama saja, Laisa. Terkadang banyak wanita yang berlabel gadis tapi sudah tidak segel lagi. Tapi bagaimana kalau keluarga Mas Adi tidak setuju? Keluargaku adalah orang yang tidak memiliki pemikiran yang sama seperti apa yang ada di kepala cantikmu itu. Tapi bagaimana nanti, Kak? Bagaimana nanti itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Dan untuk mengetahuinya, kita harus menjalaninya terlebih dahulu. Lalu kita akan menemukan jawabannya. Laisa terdiam. Mas Adi yakin memilih saya. Adi menganggukkan kepalanya mantap. Ya, hati saya belum sepenuhnya sehat. Pernah ada banyak luka yang belum sembuh. Saya takut jika saya akan mengecewakan Mas Adi. Saya tidak berjanji untuk selalu membuatmu bahagia, tapi saya akan berusaha selalu ada di sampingmu. Bersama-sama kita menyembuhkan luka itu. Kamu tahu, Laisa, setiap orang pasti memiliki masa lalu dan untuk berjalan menuju masa depan, tak perlu membawa masa lalu itu ikut serta. Tinggalkan luka itu, isi hatimu dengan kisah yang baru. Dua pasang mata saling beradu, menyelami kedalaman masing-masing yang penuh rahasia. Dan entah siapa yang memulai, dua bibir itu kini saling melekat, membuka gerbang yang membentengi hati, mengurai sebuah rasa yang perlahan menjalar di setiap urat nadi. Laisa bergetar, bibir ini sangat manis, membawa dirinya ke dalam pusaran yang tak dapat dia jabarkan, saling mencecap rasa yang sudah tidak asing lagi. Apakah Laisa akan menerima lamaran Adi? Bersambung, tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.